وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي جعل سعيدا حرما فيه الصيام وأحل فيه الطعام بعد أن فرض علينا الصيام وحثنا على القيام. صلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه بعد الأيام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang, lalu suara takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan tiba kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah,
Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat salat tarawih. Sekali setelah salat tarawih kita makan bersama menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa ampuni, doa-doa dikabulkan. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah salat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah ada banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan. Apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan? Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di hari raya yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lisaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berpuasa atau berhari raya dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita. Kita berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusarannya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira bermain dengan temannya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasa. Seorang ayah terlihat puas bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil kuras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf, bertukar cerita lalu menyicipi hidangan kue lebaran. Beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadalakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bersyukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah. Tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira kerana anggota keluarganya berkumpul semuanya.
bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat kedua orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa. Setelah sekian lama hidup perantauan mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan terasa lebih indah dan nyaman sejuta kenangan. Tapi tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tuanya yang hari ini menahan rindu kerana anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih kerana salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil yang harusnya sia-sianya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ibunya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan kerana orang tuanya telah tiada. Maka di hari raya yang fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan menyedekahkan sedikit harta. Jangan segan memberikan perhatian. Jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada, wa asyara bisababati wal musta, wa farraja bainahuma syai'a." Yang artinya, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara tetangga, kerabat baik yang jauh ataupun dekat. Sebagai manusia kita takkan pernah luput dari khilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi, jangan mudah tersulut emosi dan berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya kerana mengetik satu dua kata kita bisa permusuhan antar saudara. Apa yang retak mari kita satukan. Apa yang putus mari kita sambungkan. Apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari raya yang fitri ini, jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubung dengan ayah dan ibu kita tercinta, kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita.
Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keriduan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, keriduan Allah adalah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaannya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja, ia tetap terlihat semangat walau keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun balasannya, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan kita dan membesarkan kita. Takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan. Takkan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk ziarah ke makam mereka, lihat dan bersihkan pusaran mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Kerana itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak solehnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terus enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tua. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuat kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya. Ya Allah, saat ia sakit dan membutuhkan kami, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, ya Allah, jika tibanya waktu nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk orang tua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahala mereka ya Allah, berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.
rahimakumullah. Segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, ataupun kebaikan dengan sesiapapun. Jika kita punya niat untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan solat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Kerana hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibalut kafan, yang mandinya dimandikan, yang solatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita, bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolatkan, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahawa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun, kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yana wal afrahi was-surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur wa kammala al-qiyamata fi yawmil 'idi umumil mu'minin bi sa'yihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur ghafur wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر ويباهي لكم ملائكته وأنتم مغفرون في إظهار لشعائره في كل مكان ظاهر. فقال الله تعالى فلم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحش والمنكر والقرب والوباء والشيوخ والمختلفة والشدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن منها بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر من العيد والفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.